Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung slirane pengobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ana kowe sing ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimana pun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia ya. Akhir-akhir ini saya barusan melihat video berita itu Gus Samsudin yang sekarang sudah di-sel. Apa saya penggemarnya Gus Samsudin? Enggak juga, tapi saya pernah juga melihat konten-konten Gus Samsudin ini. Ya, konten-kontennya seputar dunia mistik, keampuhan, pengobatan, dan seterusnya. Itu yang saya lihat. Jadi untuk konten Gus Samsudin yang baru-baru ini yang membuat dia dilaporkan dan kemudian di-sel, itu saya belum lihat. Dan beritanya kalau kita lihat di YouTube itu ya Gus Samsudin sendiri mengatakan bahwa itu adalah hanya untuk konten. Tapi masalahnya kontennya waktu itu yang membuat dia di-sel ini melanggar norma kesusilaan. Mungkin itu bahkan konon Gus Samsudin ini diancam dengan hukuman atau pasal yang berlapis. Begini lur, kalau kita mencermati, saya pernah lur membuat video, lantas saya upload di YouTube. Tiba-tiba setelah uploadan itu selesai langsung di-banned. Cerita punya cerita, saya waktu itu nyuting anak-anak kecil itu yang lagi jeguran mandi di kali itu dari sebuah batu yang nggak tinggi lah, tapi itu namanya anak-anak itu rame. Itu kalau mandi di kali itu kan biasanya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Jadi mungkin konten saya itu dianggapnya itu adalah konten pornografi atau apalah, sehingga YouTube saya waktu itu di-banned. Lantas kemudian kalau kita melihat YouTube itu kan banyak tampilan olahraga kekerasan seperti WCW, UCW, terus tinju, kelas ringan, kelas berat, dan sebagainya. Itu kalau saya lihat itu kan mengandung kekerasan, tapi kok nggak di-banned? Ini ada apa? Karena saya bodoh, cuma saya bertanya-tanya, mungkin sedulur ada yang tahu kenapa tampilan-tampilan yang mereka ini justru juga mengandung kekerasan yang sadis, bagaimana orang dibanting, bagaimana orang dipukul, dan seterusnya. Itu nggak kena banned di YouTube. Ini ada apa? Kalau ditonton banyak orang kan persepsinya masing-masing. Ada yang mengatakan itu sesuatu yang mengerikan, tidak manusiawi. Bagaimana orang dibanting, orang dipukul sampai babak belur seperti itu. Kenapa tidak di-banned sama YouTube? Ini lur, masalah bioskop atau film-film layar lebar itu kan semuanya ini adalah konten. Kalau kita katakan cuma dibikin bioskop film, dan di situ kadang juga terjadi perampokan, pemerkosaan, terus ya gangster, yang semuanya itu kan sepertinya kan kekerasan. Tapi kenapa ini juga tidak kena pasal hukuman? Atau karena dianggap ini hanya hiburan, hanya sebagai film, apa cuma itu? Nah, kalau seperti ini ya harusnya menurut kita seperti kontennya Gus Samsudin ini juga seperti itu, harus disamakan dong dengan konten-konten perfilman itu. Toh semuanya hanya konten. Dan mungkin karena saya tidak, apakah di situ ada pelajaran, jangan sampai kita melakukan kawin seperti itu. Maksudnya di konten Gus Samsudin yang
apa tukar pasangan, dan kemudian ada penjelasan di akhir cerita ini. Saya tidak tahu karena ya kontennya sekarang apa masih bisa dilihat. Jadi kalau orang penasaran ini terus mau menyimpulkan nih sebenarnya ini yang benar ini siapa, ataukah benar-benar Gus Samsudin melakukan pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran toh itu hanya konten, seperti juga film-film layar lebar itu. Mereka membuat film ini bebas-bebas saja dan tidak terkena pasal-pasal. Ya tentu saja mungkin kalau ada adegan vulgar ini sudah di screening dulu sama Dewan Pengawas Perfilman, mungkin saya nggak tahu. Tapi itulah kebingungan kita menghadapi ya masalah Gus Samsudin ini. Jadi benarnya seperti apa karena kita awam. Dan kalau kita melihat berita-berita di TV online, karena saya jarang melihat TV, TV yang benar, ini beritanya kan simpang siur lor. Jadi begini lor, ya untuk menghindari itu semua, mungkin juga kita kalau membuat konten-konten juga harus hati-hati. Tapi soal ini adalah apa namanya berat sebelah atau apa, saya tidak tahu. Ataukah memang Gus Samsudin ini sudah diincar lama, karena Gus Samsudin ini maaf ngomong orangnya juga kaya ya kan, terus misterius, apalagi kontroversi. Bahkan beberapa tahun yang lewat kan ada kasus dengan si rambut merah, tapi ujung-ujungnya juga mana beritanya, kesimpulannya yang benar nih yang mana. Jadi begitu lor masalah kasus Gus Samsudin ini yang sampai sekarang ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kita. Ataukah saya yang tidak tahu? Tapi ya sudahlah, bukan berarti kita membela Gus Samsudin ini, bukan. Tapi semoga apa-apa yang ada di tampilan ini kalau diambil tindakan secara hukum itu harus dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan kasus-kasus yang lain yang mungkin mirip-mirip tapi tidak terkena pelanggaran. Begitu lur sedikit dari unek-unek melihat kasus Gus Samsudin selama ini yang menimbulkan dia sampai masuk sel kepolisian. Soal nanti divonis berapa tahun kita nggak tahu, bagaimana pengacara membelanya. Begitu lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, namung slirane pangobat ati kang sepi. Matur nuwun Gusti pun maringi sing kemati, yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani.